Saya Minardila Wilujeng, NIM 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai hubungan erat antara seseorang dengan suatu kelompok maupun organisasi karena adanya suatu kepentingan tertentu. Dalam definisi secara luas, kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai suatu tujuan, mempengaruhi tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dengan demikian, pengertian kepemimpinan merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan, mempengaruhi, memobilisasi, serta memodifikasi perilaku yang dilakukan oleh pemimpin kepada orang lain. Untuk menjalankan peran sebagai pemimpin, seorang pemimpin harus mempunyai sarana sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan formal. Yang kedua, perintah untuk bawahannya. Yang ketiga, pengetahuan serta pengalaman yang dapat ditambah. Yang keempat, komunikasi dengan bawahannya. Yang kelima, yaitu ganjaran serta hukuman untuk karyawan bawahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, NIM 167. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai macam alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi tersebut. Tindakan pengambilan keputusan berarti memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling menguntungkan dari berbagai macam alternatif yang dihadapi atau yang sedang dipilih. Alternatif yang dipilih atau yang ditetapkan merupakan keputusan. Kualitas dari keputusan yang diambil tersebut merupakan standar dari efektivitas organisasi. Dan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling menguntungkan dari beberapa alternatif yang dimiliki. Alternatif yang ditetapkan merupakan sebuah keputusan. Kualitas keputusan yang diambil tersebut merupakan standar dari efektivitas mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananto Hoyosanendra sebagai pemateri selanjutnya, yaitu tentang peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Di lain hal, pengambilan keputusan dalam tujuan berlaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan, sehingga teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau berisiko. Dalam konteks ini, keputusan lebih bersifat perspektif daripada deskriptif. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Adapun proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, kedua mendefinisikan masalah, ketiga memformulasikan dan mengembangkan alternatif, keempat implementasi keputusan, dan yang terakhir evaluasi keputusan. Selanjutnya adapun gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. Yang pertama, cara berpikir, terdiri dari logis dan rasional.
Yang kedua, intuitif dan kreatif. Terus ada toleransi terhadap ambiguitas. Kombinasi dari kedua dimensi di atas menghasilkan gaya pengambilan keputusan seperti direktif, analitik, behavioral, konseptual. Yang terakhir itu. Terus berdasarkan range di atas, maka berikut upaya yang perlu ditempuh, seperti yang pertama, mencerna masalah. Terus dua, identifikasi alternatif. Tiga, tentukan prioritas. Yaitu memilih di antara banyak alternatif adalah esensi dari kegiatan pengambilan keputusan. Terus yang langkah terakhir itu mengambil langkah. Itu upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tatanan pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan umpan balik. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim, maupun atau panitia, dewan, komisi, referendum, atau mengajukan usul tertulis, dan lain sebagainya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin dapat menggunakan metode sebagai berikut, yaitu pertama, keputusan yang bersifat sederhana individual, artinya secara sendirian. Terus yang kedua, keputusan yang sifatnya seragam dan diberikan secara terus-menerus dapat diserahkan kepada orang-orang yang terlatih khusus untuk itu atau dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang terakhir yaitu keputusan yang bersifat rumit dan kompleks, dalam arti menjadi tanggung jawab masyarakat, lebih baik diambil secara kelompok atau majelis. Keputusan yang bersifat rumit dan kompleks sebab masalahnya menyangkut perhitungan secara teknis agar diambil dengan bantuan seorang ahli dalam bidang yang akan diambil keputusannya. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuratini Rahayu, NIM 136. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perilaku pemimpin terhadap pengambilan keputusan. Pemimpin adalah seorang yang memengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengarahkan dan mempengaruhi pegawainya sehubung dengan tugas yang sedang dilaksanakan guna memastikan tujuan yang sesuai dengan sasaran organisasi tersebut. Seorang pemimpin yang konsisten pada keputusannya didukung dengan kecerdasan, kepribadian yang ramah tamah, kepemahaman yang baik, keterampilan verbal yang baik, dan kerajinan dari seorang pemimpin tersebut. Pemimpin harus memiliki visi yang kuat tentang kemana suatu organisasi atau kelompok tersebut diperjuangkan, sehingga mampu memberdayakan pegawainya dengan baik, dengan melibatkan pegawai dalam setiap pengambilan keputusan. Meskipun sesungguhnya pemimpinlah yang mengambil keputusan secara mandiri. Gaya atau perilaku pemimpin dapat dibedakan menjadi 3, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya Muhammad Eko Nur Cahyo, NIM 142, ingin menjelaskan tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan tidak hanya menggunakan sifat substansi saja yang bertujuan untuk menyusun rencana-rencana strategis, namun dalam penanganannya juga melaksanakan tugas-tugas operasional serta mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan dari rencana yang dihadapi oleh para manajer dan juga personel dalam organisasi. Untuk itu, para manajer perlu memahami langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yakni yang pertama dengan cara mengidentifikasi masalah atau peluang, yang kedua membuat alternatif, yang ketiga menentukan alternatif, yang keempat memiliki dan mengimplementasi alternatif, yang kelima atau yang terakhir yakni mengevaluasi alternatif tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Eka Prasetya, NIM 151. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok saya, yaitu pengambilan keputusan merupakan satu hal
yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Mengambil keputusan kadang-kadang mudah, tetapi lebih sering sulit sekali kemudahan atau kesulitan mengambil keputusan, tergantung pada banyaknya alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia, kita akan semakin sulit dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ada keputusan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap organisasi, tetapi ada keputusan yang dapat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu, hendaknya mengambil keputusan dengan hati dan bijaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu yang pertama, internal organisasi seperti kesediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada di dalam satu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Yang kedua, eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil keputusan dengan tidak bersifat merugikan. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Bagus Santoso, NIM 161. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan oleh seorang wirausahawan. Nah, di sini dalam menjadi seorang wirausaha tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan terhadap bisnisnya tersebut. Jadi mau tidak mau, seorang wirausahawan itu harus tegas dan mantap dalam memutuskan segala perkara yang akan diputuskan. Dan pengambilan keputusan itu semua terletak pada tangan wirausahawan itu sendiri. Nah, di sini setidaknya ada 3 model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan rutin. Ialah berbagai keputusan yang umumnya sering ditemui oleh wirausaha memiliki berbagai alternatif solusi untuk permasalahan yang berhubungan dengan keputusan rutin ini. Jadi maksudnya di sini yaitu pengambilan keputusan rutin itu setiap harinya itu otomatis harus diputuskan karena menyangkut jalannya bisnis tersebut. Dan yang kedua yaitu keputusan adaptif, merupakan kebalikan dari keputusan rutin, di mana pada keputusan ini umumnya diambil untuk memberikan respon atau masalah yang jarang terjadi. Di sini maksudnya adaptif itu seperti jarang terjadi, keputusan yang jarang diambil kalau tidak ada sesuatu hal yang mendesak. Yaitu adaptif maksudnya kita harus beradaptasi terhadap respon atau masalah yang mungkin terjadi yang sebelumnya tidak terjadi. Jadi di sini mau tidak mau kita harus mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir, keputusan inovatif, merupakan keputusan yang diambil sebagai respon dari penemuan hal-hal baru atas masalah yang dihadapi. Jadi di sini kita harus menerima dan mengambil keputusan itu mau tidak mau harus diambil karena ini menyangkut bisnis kita ke depannya yang jika keputusan ini kita ambil itu akan mendapatkan hal-hal baru dan kita itu akan berinovasi secara tidak langsung. Nah, di sini sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.